Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Nama saya Izzati Mufida dengan NIM 1910-2005. Nama saya Syafina Rizky Safitri dengan NIM 191020008. Nama saya Dita Rahmadani dengan NIM 1910-2012. Nah, di sini kami akan memaparkan mata kuliah perpajakan melalui online Zoom. Oke, pertama-tama yaitu pasal 1 UU KUP Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas tentang gugatan keberatan banding pada pasal 23 sampai dengan 27A UU KUP. Banding adalah upaya hukum suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perpajakan yang bersangkutan. Nah, jadi banding itu dilakukan jika adanya SK keberatan. SK keberatan di sini itu ada SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT, dan pemotongan atau pemungutan pihak ketiga. Jika ada SK keberatan, baru diajukan banding di pengadilan pajak. Selanjutnya yaitu persyaratan formal banding. Persyaratan formal banding itu harus ditulis dengan bahasa Indonesia, mengemukakan alasan yang jelas. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK keberatan diterima dan dilampirkan dengan salinan SK keberatan. Apabila diminta oleh WP atau wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis. Hal-hal yang menjadi dasar SK keberatan yang diterbitkan. Selanjutnya, yaitu permohonan banding. Permohonan banding ada dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak, dan ditambah. Ini dapat dikenakan sanksi denda sebesar 100% STP dengan jumlah pajak dalam putusan banding pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan. Selanjutnya yaitu ada gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si wajib pajak atau WP atau penanggung jawab pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada pengadilan pajak. Nah, si gugatan ini yang pertama ada gugatan selanjutnya dilakukan pelaksanaan keputusan perpajakan, baru yang terakhir ada Badan Peradilan Pajak dengan syarat di sini syaratnya yaitu yang pertama ada pelaksanaan surat paksa setelah surat perintah, yaitu melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua ada keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan pada pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Atau yang keempat, yaitu penerbitan surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Nah, tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menempatkan setiap sengketa atas produk hukum sesuai dengan jalur prosedur ADM perpajakan yang seharusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Safina. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada permohonan PK atau upaya hukum luar biasa dari wajib pajak atau Dirjen Pajak ini dengan ketentuan Mahkamah Agung. Diajukan atas putusan pengadilan pajak hanya dapat diajukan dengan alasan berikut, yaitu apabila pengutusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelahnya perkaranya itu akan diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Selanjutnya ada apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan juga bersifat menentukan,
apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak ini akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Terus selanjutnya juga ada apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Terus juga yang terakhir ada apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, merujuk pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, secara sederhana keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Ya, dalam keberatan ini, bila WP berpendapat bahwa jumlah rugi ini atau jumlah pajak dan juga pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak, yaitu SKPKB, terus SKPN, SKPLB, SKPKBT, serta pemotongan atau pemungutan pihak ketiga. Next. Persyaratan formal keberatan, yaitu yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang kedua mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong, dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu keberatan untuk satu SKP atau pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Yang keempat, WP melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal sejumlah yang disetujui WP dalam closing conference atau pembahasan akhir. Yang kelima, dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali force majeure. Yang keenam, ditandatangani oleh WP jika kuasa WP harus diampiri surat kuasa khusus. Dan yang ketujuh, tidak diajukan permohonan pasal 36 Undang-Undang KUP. Ya, di dalam keberatan ini konsekuensinya bagi WP yang mengajukan keberatan yaitu bahwa WP tidak boleh mengajukan yang pertama, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yang kedua pengurangan atau pembatalan SKP, dan yang ketiga pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan. Jangka waktu penyelesaian keberatan ini biasanya 12 bulan sejak permohonan diterima. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Izati. Saudara Izati. Nah, jadi keputusan keberatan itu bisa mengabulkan seluruhnya, bisa mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah. Nah, apabila dia mengabulkan sebagian, menolak, menambah, maka akan ada sanksi denda berupa 50% yang akan ditagihkan oleh STP. Jadi nanti apabila WP ternyata dia mengajukan banding, maka denda 50% tadi tidak akan dikenakan, tetapi nanti akan menunggu hasil bandingnya seperti apa. Nah, jangka waktu pelunasan pajak tertunda kalau dia mengajukan keberatan, maka jangka waktu pelunasan pajak tertunda sampai 1 bulan sejak SK keberatan diterbitkan. Nah, jadi ceritanya awalnya kan kalau di SKP, kalau dia nggak mengajukan keberatan, maka jangka waktu 1 bulan SKP terbit, maka 1 bulan sejak SKP diterbitkan, maka harus bayar jatuh temponya. Tapi jika dia mengajukan keberatan, maka jatuh temponya tertunda sampai ada SK keberatan. Jadi jatuh temponya tertunda sampai 1 bulan sejak SK keberatan diterbitkan.
Nah, ini contohnya kita asumsikan dia tidak mengajukan banding. Misalnya SKPKB-nya itu 1 miliar. Nah, jadi yang disetujuin itu 100 juta. Jadi SK keberatannya itu adalah 900 juta. Nah, misalnya SK keberatannya itu dia menerima seluruhnya, berarti sanksi dendanya adalah 0 rupiah. Nah, kalau misalnya dia menerima sebagian dari 1 miliar, dia menerimanya itu 600 juta. Udah dibayarnya 100 juta, jadi 500 juta dikali 50%-nya. Nah, kalau misalnya dia menolak semua, berarti 1 miliar yang udah dibayar tuh 100 juta, berarti sisanya 900 juta dikali 50%. Nah, kalau misalnya dia menambah, berarti dari 1 miliar ini, jadi 1 miliar 200 juta. Yang udah dibayar tuh 100 jutanya, jadi 100 miliar 100 juta dikali 50%. Jadi pajak yang harus dibayarnya jika menerima seluruhnya itu 0 rupiah. Kalau misalnya menerima sebagian itu 750 juta. Kalau misalnya dia menolak, berarti pajak yang harus dibayar itu 1 miliar 350 juta. Kalau misalnya dia menambah, berarti pajak yang harus dibayarnya itu 1 miliar 650 juta. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada kurang-kurang boleh ditanyakan di kolom komen. Sekian. Isi. Ya. Ini Mulyani Nyamuk.